Baiklah, di sini saya menggunakan jurnal dari Vascular and Risk Management dengan judul LVP-nya Therapy Mechanism of Action and Clinical Update yang sudah terakreditasi kedua. Nah, jadi LVP ini merupakan obat yang digunakan pada pengobatan untuk penderita dislipid. Nah, ezetimibe ini akan menghambat transporter sterol NPC1L1 di mana NPC1L1 ini adalah protein transmembran yang terletak di membran apikal atau permukaan yang menghadap lumen usus dari enterosit di usus halus. Nah, protein ini akan memiliki struktur kompleks dengan beberapa domain ekstraseluler yang berfungsi sebagai pintu masuk bagi molekul sterol. Nah, jadi permasalahan yang saya temukan pada jurnal ini yaitu bagaimana mekanisme molekuler ikatan ezetimibe dengan reseptor NPC1L1 ini pada enterosit usus halus dan bagaimana interaksi tersebut dapat menghambat absorpsi kolesterol secara selektif. Nah, pada jurnal ini juga terdapat metabolisme lipid dan lipoprotein, yang dimana kolesterol atau fitosterol dan lipid lainnya ini akan masuk ke dalam misel atau MPD yang diinternalisasi melalui protein NPC1L1 dan juga kompleks AP2 atau AP2 klatrin. Nah, kolesterol ini akan kembali ke hepatosit dari MPD yang memiliki kanalikular NPC1L1. Nah, selanjutnya di jurnal ini juga terdapat pengaruh ezetimibe terhadap internalisasi kolesterol yang dimediasi oleh NPC1L1. Yang dimana kolesterol yang berada pada lumen ini akan masuk ke dalam membran sel dengan cara berikatan dengan reseptor NPC1L1. Nah, selanjutnya ikatan antara kolesterol dengan NPC1L1 ini akan mengalami endostosis melalui penggabungan dengan AP2 klatrin. Nah, sehingga akan membentuk kompleks AP2 vesikel dari klatrin. Nah, kemudian akan terjadi translokasi dengan dibantu oleh myosin sepanjang dari mikrofilamen. Nah, selanjutnya ezetimibe ini dapat menghambat absorpsi kolesterol di usus dengan cara memblokir dari protein NPC1L1 ini secara selektif yang berlokasi di permukaan genom. Nah, selanjutnya ezetimibe ini dapat mencegah interaksi kompleks NPC1 sterol dengan AP2 pada vesikel yang berlapiskan dengan klatrin. Nah, bentuk dari APC1L1 dapat diubah oleh ezetimibe sehingga NPC1L1 ini tidak mampu berikatan dengan kolesterol yang dapat mengakibatkan kolesterol bebas tidak sampai ke dalam hati. Nah, jadi ezetimibe ini disebut sebagai penghambat absorpsi kolesterol yang selektif karena spesifitas substratnya di mana NPC1L1 ini hanya mengenali sterol seperti kolesterol dan fitosterol. Nah, ezetimibe ini hanya mengganggu fungsi dari NPC1L1 sehingga tidak mempengaruhi absorpsi nutrisi lainnya. Selanjutnya, ezetimibe ini juga tidak mengganggu lipid lain di mana interaksi antara ezetimibe dengan NPC1L1 ini tidak akan menghambat absorpsi trigliserida asam empedu atau vitamin yang larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan vitamin K. Nah, ini berbeda dengan obat golongan sekuesteran asam empedu yang bekerja lebih luas dan lebih selektif. Nah, jadi ezetimibe ini secara molekuler bertindak sebagai antagonis fungsional terhadap NPC1L1 dengan menempati domain ekstraseluler protein tersebut. Ezetimibe ini akan mencegah pembentukan vesikel klatrin yang diperlukan untuk membawa kolesterol dari lumen usus ke dalam sitoplasma enterosit. Nah, akibatnya pengiriman kolesterol ke hati berkurang yang kemudian akan memicu peningkatan ekspresi reseptor LDL di hati untuk mengambil lebih banyak kolesterol dari sirkulasi darah.